Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Munawaroh, NPM 0419101013 dari Manajemen D3 Kelas A Universitas Widyatama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan, yaitu hijab bisnis. Tentang Kloki. Kloki merupakan bisnis yang bergerak di bidang pakaian karena melihat peluang yang saat ini, bisnis di sektor sandang itu semakin berkembang karena kebutuhan akan fashion yang semakin meningkat. Di sini saya berinisiatif memproduksi berbagai jenis pakaian, khususnya wanita, dengan membuat model yang modern dan sesuai dengan tren. Tetapi untuk saat ini saya hanya memproduksi hijab saja. Di masa yang akan datang, saya berencana ingin melengkapi dengan memproduksi pakaian yang lainnya seperti kardigan, gamis, jumpsuit, kulot, rok, dan lain-lain. Visi misi Kloki yaitu visi yang pertama, membangun bisnis Kloki yang sukses dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, mendorong para wanita untuk berjilbab, mampu menciptakan lapangan kerja, memberikan harga jual yang terjangkau, dan dapat menguasai pasar nasional. Misinya yaitu memberikan pelayanan yang terbaik, menciptakan produk hijab dan pakaian yang berkualitas, mampu mengembangkan usaha agar menguasai pasar yang luas, kemudian menciptakan produk dengan desain atau ide terbaru, dan mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk. Manajemen pemasarannya di sini terdapat segmentasi, target, positioning, dan strategi pemasaran. Untuk segmentasinya, yaitu Kloki menyapa semua pasar yang ada di Indonesia. Kloki menargetkan kalangan berjenis kelamin perempuan, mulai dari umur 10 tahun hingga 50 tahun. Bisnis hijab ini juga ditujukan untuk kelas menengah dan kelas atas. Target Kloki di sini yaitu mempunyai target pasar yang ditujukan untuk semua masyarakat Indonesia yang khususnya wanita, mulai dari mahasiswa, remaja, dewasa, hingga anak. Positioningnya di sini, Kloki memposisikan sebagai online store yang memiliki produk hijab yang berkualitas baik dan memiliki harga terjangkau dibandingkan dengan para pesaing lainnya. Kloki juga memberikan pelayanan yang memuaskan pada konsumen. Juga, Kloki terus meningkatkan kualitas produk seperti dengan menggunakan bahan hijab yang terus di-upgrade agar memiliki kualitas yang baik dan nyaman saat digunakan. Kemudian memiliki desain yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan memperbarui setiap desainnya dan berusaha untuk tetap memiliki harga yang terjangkau. Kemudian di sini strategi pemasarannya ada produk dan price. Untuk produknya terdapat contoh pada gambar di sebelah sini. Untuk produk hijabnya menggunakan bahan diamond stretch, seri baby doll, kemudian wall piece premium, voile, polycotton, dan lain-lain. Di sini Kloki menjual dengan berbagai macam model, warna, motif, dan ukuran. Kemudian produk yang sudah diproduksinya yaitu ada Jamila Pasmina, Emila Bergo, Bella Square, dan Fall Square. Untuk price-nya, di sini kami menjual hijab dengan harga terjangkau, mulai dari harga Rp25.000 sampai dengan Rp60.000. Di sini kami menggunakan market penetration, di mana kami menjual barang awal dengan harga spesial atau dengan harga yang lebih murah karena untuk menarik konsumen. Strategi pemasaran selanjutnya itu ada flash dan promotion. Untuk flashnya, untuk saat ini penjualan hijab melalui marketplace e-commerce seperti Instagram, Shopee, WhatsApp, dan kemarin saya membuka lagi e-commerce di Tokopedia. Untuk pemesanan dan pertanyaan konsumen melalui kontak WhatsApp bisnis. Dan untuk penjualan offline-nya, konsumen dapat langsung datang ke rumah. Untuk promotionnya di sini kami mempromosikan produk melalui berbagai sosial media dan marketplace. Promosi dilakukan seperti melakukan iklan di WhatsApp, Instagram, ataupun Shopee. Kemudian kami juga melakukan promosi dari mulut ke mulut juga dengan mendatangi atau menghubungi grup teman, keluarga, kampus, dan lain-lain.
juga melakukan promosi dengan melakukan endorsement melalui selebgram atau influencer. Kemudian untuk manajemen operasinya, di sini terdapat supplier, input, proses, output, dan consumer. Supplier yaitu supplier kain yang digunakan untuk membuat hijab. Di sini saya mengambil dari Sinar Tekstil, yaitu lokasinya ada di Cigondewa. Kemudian ada Radstar Tekstil di Cigondewa, dan ada The Tekstil yang lokasinya di Batu Nunggal. Di sini inputnya yaitu terdapat mesin jahit cuki, mesin obras neci, mesin potong kecil, benang, jarum, karet kecil, label, perlengkapan pengemasan seperti packaging plastik, dus, kertas, dan lain-lain. Kemudian ada juga komputer dan printer untuk menerima orderan yang masuk. Selanjutnya di sini ada proses. Proses pertama yaitu memilih kain yang akan digunakan untuk membuat hijab. Yang kedua, membuat pola yang telah ditentukan. Yang ketiga, proses pemotongan kain. Dan yang keempat merupakan proses jahit atau neci. Yang kelima itu quality control. Dan yang keenam di sini finishing, dan terakhir ada packing. Outputnya itu seperti gambar yang ada di sini. Ini merupakan hijab siap jual, yaitu Pasmina Ceratudo Bidol Premium, kemudian ada hijab Bergo Instan, dan ada Bella Square atau Polycotton Premium. Kemudian di sini ada konsumer. Konsumernya itu ditujukan untuk wanita, pelajar, remaja, dan consumer marketnya itu membeli produk dan langsung digunakan oleh konsumen. Layanannya, di sini kami menyediakan layanan pemesanan melalui online atau marketplace, karena untuk memudahkan konsumen dalam membeli produk dari jarak dekat maupun jauh. Kemudian menyediakan layanan COD khusus daerah sekitar, dan menyimpan kontak untuk pertanyaan di bio Instagram. Kemudian kualitas, di sini kami memiliki brand hijab sendiri dan memproduksi sendiri, kemudian menggunakan bahan dasar kain yang berkualitas, jahitan tepi yang rapi, dan yang digunakan. Dengan mengutamakan kualitas produk, kami juga memberikan harga yang terjangkau. Selain itu, kami juga memberikan kemasan yang menarik untuk hijab kami. Di sini terdapat manajemen sumber daya manusianya. Untuk saat ini, usaha saya masih dikelola sendiri, belum memiliki karyawan. Tetapi untuk di masa yang akan datang, saya berencana akan menggunakan struktur organisasi fungsional. Berikut gambaran untuk saat ini. Untuk posisi di atas yaitu merupakan direktur atau owner saya sendiri, dan untuk ke bawahnya itu hanya manajemen produksi yang melakukan pola pemotongan kain, jahit neci, hingga finishing itu dilakukan oleh sendiri. Untuk manajemen keuangannya, di sini ada sumber keuangan, yaitu sumber permodalan yang di awal untuk pengembangan usaha, yaitu modal sendiri dan modal eksternal. Kemudian mengolah keuntungan yang didapat untuk dijadikan modal kembali, dan mengatur dana yang berkaitan dengan kas, arus keluar dan masuknya. Kemudian di sini ada contoh laporan penjualan, yaitu dari bulan Oktober hingga November. Semua penjualan di sini terdapat keterangannya, ada penjualan dari promosi WhatsApp, COD, dari Instagram maupun Tokopedia. Kemudian ini untuk penjelasan logbooknya. Logbook kegiatan yang dilakukan pada bisnis ini itu mulai dari promosi, operasional, produksi, penjualan, hingga kegiatan lainnya. Berikut saya lampirkan beberapa kegiatan yang dilakukan. Pada tanggal 30 September 2021 terdapat promosi lewat WhatsApp, yang gambarnya ada di sebelah sini. Kemudian tanggal 5 Oktober 2021 mengedit highlight Instagram. Yaitu ini, karena ini tuh sangat berpengaruh, karena nanti orang yang melihat Instagram itu akan membuka highlight karena melihat testimoni ataupun pengiriman paket-paket yang sebelumnya. Kemudian pada 13 Oktober 2021 promosi melalui Instagram. Kemudian 18 Oktober 2021 menaikkan produk di Shopee, yaitu ini. Ini semacam iklan tapi tidak berbayar, jadi hanya 5 produk saja yang dapat dinaikkan. Kemudian pada 2 November 2021 order melalui WhatsApp, dan konsumennya itu meminta untuk COD. Tanggal 7 November itu produksi atau jahit kerudung dan packing karena restock warna.
Pelajaran yang dapat diambil dari mata kuliah ini itu apa? Menurut saya itu pelajaran yang dapat diambil dari mata kuliah ini yang pertama dapat mengatur bisnis dengan menyisihkan sedikit waktu untuk melakukan kegiatan bisnis yang akan dilakukan setiap harinya, disertai dengan penulisan kegiatan logbook. Yang kedua, menghasilkan penjualan atau omset dan mengoptimalkan promosi. Dan yang ketiga, mengetahui aspek apa saja yang harus diperhatikan saat memulai bisnis. Cukup sekian presentasi bisnis plan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.